kita berbicaranya gini lah. Ada yang namanya masa dan disitulah adalah orangnya. Nah disitulah pemuda yang harusnya muncul karena Talk slow, kita talk tapi slow. Sekarang sahabat Pilar semuanya serba digital. Di semua orang bayar ini pakai digital, orang meeting digital, orang punya usaha promosi segala macam, banyak yang menggunakan media digital sahabat Pilar. Nah, sebenarnya challenge-nya kan kita sebagai generasi muda menyikapinya tuh kayak gimana sahabat Pilar. Nah, biar lebih lengkap lagi sahabat Pilar ngobrolnya, Pak Mandika di Talk Slow, kita talk tapi slow akan ngobrol sama FKP Kota Cirebon atau Forum Kepemimpinan Pemuda Kota Cirebon, dan sekarang sudah ada Kang Malik sama Kang Bambang. Wah, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Ini pemuda kok segini ya? baik ya. Kan slow aja dulu. Oke, kita ngomongin pemuda di era digital dan segala tantangannya, segala peluangnya gitu. Tapi kita mungkin kenali dulu definisi pemuda tuh apa sih? Siapa yang mau mulai? Kang Bambang dulu boleh? Malik aja dulu. Boleh ya. saya. Kalau menurut saya pemuda adalah yang memiliki jiwa militansi atau bisa dikatakan bayi dewasa. Bayi dewasa. Karena di sini eksistensi daripada bayi itu kan mereka yang tadinya di alam kandungan terus muncul ke kehidupan, ingin tahu apa yang ada dalam kehidupan. Nah, cuman kita menimpali daripada itu di proses kedewasaan sendiri adalah mereka yang harus bertanggung jawab. Jadi ketika diklasifikasikan ke pemuda, mereka yang tahu dan harus tanggung jawab apa yang diketahuinya. Entah itu mereka melihat ketidakadilan atau itu melihat ketidaksesuaian dalam segi kehidupan, mereka harus menyikapi. Salah satu contoh misal, dalam sebuah tatanan kehidupan ada salah satu masyarakat yang misal kelaparan. Nah, itu menyikapinya bukan hanya bersifat simpati, hanya ngasih makanan selesai. Nah, di sini gimana cara pemuda untuk memformulasikannya dari latar belakang mereka kelaparan seperti apa, stakeholder yang membuat mereka menjadi tidak kelaparan seperti apa, agar juga berdampak kepada yang lain agar tidak terjadi lagi kelaparan. Oke. Ya, simpelnya sih segitu untuk stimulus. Simpelnya sih itu. Yeah. Simpelnya itu. Kalau versinya Kang Bambang gimana? Kalau menurut saya gini, pemuda itu adalah yang memiliki jiwa semangat juang yang tinggi. Karena kenapa? Kalau berbicara pemuda kan kita endingnya adalah usia. Tetapi saya pikir bukan hanya usia. Pemuda itu yang memiliki jiwa semangat juang yang tinggi, dia adalah orang yang bisa merubah, ya, dari hari ini kita kurang puas menjadi puas. Kita itu adalah agen perubahan untuk masyarakat secara luas. Ketika kita berbicara pemuda, pemuda itu dilahirkan untuk memberikan ruang edukasi terhadap masyarakat yang pada saat ini memang mengalami terjadi perubahan-perubahan baik secara ekonomi maupun secara kemampuan, sehingga disitulah pemuda harus muncul, pemuda harus aktif agar menjadikan bahwa pemuda itu adalah agen perubahan. Itu menurut saya. Di setiap generasi selalu ada pemuda yang menjadi agen perubahan. Pasti itu. Termasuk sekarang di era digital. Harus, karena posisinya kita itu kan di namanya pemuda kan ada agen perubahan itu di semua lini. Kita berbicaranya gini lah. Ada yang namanya masa dan disitulah adalah orangnya. Nah, disitulah pemuda yang harusnya muncul karena kita tetap menginginkan bahwa seluruh pemuda yang ada di Indonesia maupun khususnya di Kota Cirebon itu adalah mereka yang bisa menghasilkan, ya, ide-ide atau gagasan yang sangat brilian untuk menjadikan Kota Cirebon yang lebih baik lagi. Gini, kalau ide, gagasan tanpa eksekusi tetap nothing gak sih? Iya, ya tentu harus direfleksikan, harus ada bentuk pergerakannya. Jadi setiap tadi menyikapi fenomena sosial yang ada, ya di mana eksistensi pemuda adalah bergerak. Jadi bukan hanya bersifat empati, tapi simpati secara struktural dan masif. Oke. Kalau Kang Malik sendiri, kalau Kang Bambang sendiri termasuk orang yang sudah merasa menjadi pemuda yang didefinisikan masing-masing belum? Kalau berpikir secara pribadi mungkin
kita belum lah. Tapi secara keorganisasian kita dituntut untuk melaksanakan itu. Karena ketika kita sebagai organisasi kepemudaannya saja tidak bisa memberikan kontribusi, bagaimana yang lain kan gitu. Padahal kita sebagai pemuda harus tampil di seluruh lini, apalagi hari ini yang berbicara di era digitalisasi, yang dimana mohon maaf tidak berbicara usia ya, orang tua tidak bisa mungkin masuk ke arah situ. Kita selaku pemuda harus bisa masuk ke situ dan kita harus bisa memberikan edukasi kepada semuanya. Kalau bentuk apa namanya? Bentuk-bentuk peran-peran yang bisa dilakukan pemuda di era digital tuh yang paling standar tuh apa sih? Nah, kalau dari bentuknya sendiri kan di sini tadi sudah Mas Bambang udah mengklasifikasikan bahwa pemuda adalah agent of change. Nah, lebih banyaknya lagi pemuda adalah sebagai agent of change juga, agent of development, education, terus agent of spirit. Kayak seperti development, bentuk pembangunan yang ada. Jadi sinergitas dengan pemerintahan ataupun misal kita pemerintah adalah sparring partner kita. Ketika ada program pemerintah yang sekiranya satu frekuensi dengan kepemudaan ini kita dukung. Tetapi kalau ada pemerintah yang tidak sejalan dengan kepemudaannya, kita lawan. Nah, terus juga ada agent of education. Jadi kita mengedukasi atau memberi pendidikan kepada pemuda itu sendiri ataupun pada anak-anak ataupun dewasa bahwa yang seharusnya benar dan seharusnya dilakukan yang seperti ini. Terus ada lagi yang namanya agent of change yang sebelumnya sudah dipaparkan juga untuk menjadi perubahan. Karena dari masa ke masa kan kita tahu dari 08 zamannya Bung Tomo zamannya Budi Utomo, terus masa 28 Kongres kedua memunculkan Sumpah Pemuda, terus 65 revolusi, terus 98 dari reformasi. Dan sekarang masanya kita untuk ikut andil dalam proses perubahan zaman. Seru. Kenapa? Seru karena tadi Kang Malik justru menyebut pemerintah adalah sparring partner. Sparring partner, iya. Kenapa yang disebut justru analoginya adalah sparring partner? Ya tadi karena gimana ya? Karena pemerintah yang sekarang juga ya kita tidak bisa ditampilkan, masa-masa sebelumnya juga mereka sudah merasakan. Kalau masih kita bisa untuk didiskusikan dalam obrolan warung kopi, kenapa tidak? Karena ya menurut kita kalau misal penempuhan itu masih bisa efektif dilakukan, ya dilakukanlah. Kalau misal tidak ada jalan lain lagi, mereka tidak welcome, ya kita turun ke jalan. Jadi ada beberapa langkah ya? Baru step by step. Step by step ya. Ya jangan diklasifikasikan kok sekarang merapat ke pemerintah atau apa, tetap kita harus proporsional lah. Jadi tetap dalam idealisme, dalam garis yang memang seharusnya pemuda ada di situ gitu ya. Iya, cuman formulasinya aja yang berbeda. Ketika kebijakannya baik disupport, ketika kebijakannya dalam tanda kutip perlu dikritisi, kita pasti akan kritisi. Kemudian ketika ada yang mengkritisi bahwa pemuda kok mepet ke pemerintah gara-gara mungkin kebijakannya sesuai dengan yang seharusnya, itu gimana? Karena ini bagi saya dalam persoalan kita lari ke pemerintah atau tidak ke pemerintah, itu kan tinggal bagaimana kita pola pikir masyarakat menilai kita saja, kan gitu. Cuman pada dasarnya kita ya di kepemudaan atau kita di organisasi kepemudaan bahwa kita harus selalu mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Walaupun tadi Bang Malik mengatakan bahwa kita harus support ketika memang itu sesuai, bagi saya tapi tetap check and balances kita harus tetap diutamakan. Karena persoalannya penilaian masyarakat pasti akan berbeda. Ya, setuju. Makanya kita, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita salurkan ke pemerintah agar pemerintah mendengar. Karena misalkan contoh, masyarakat A memintanya yang lain, masyarakat B juga yang lain. Nah, ketika kita condong ke yang A, otomatis ke yang B pasti akan komplain atau berbicara itu kepemudaan lebih condong kepada pemerintah. Posisi hari ini memang faktanya begitulah yang muncul. Sehingga saya pikir semuanya kita harus tampung ya apa keinginan masyarakat dan kita harus sampaikan.
Itulah yang menjadi PR kita bersama, sehingga yang dikatakan Bhinneka Tunggal Ika itu tetap harus terjaga. Tidak memilih salah satu pihak saja yang diuntungkan untuk masyarakat beberapa golongan atau kelompok, tetapi seluruhnya harus kita tampung dan pemerintah harus kita berikan edukasi untuk pembelajaran bahwa masyarakat itu perlu ini. Berarti bukan ini masyarakat aja yang perlu diedukasi, pemerintah juga harus diedukasi. Walaupun udah lulus dalam sudah lulus jenjangnya, tetapi kan kita berbicara amanahnya. Kan begitu. Tidak semua pemerintah, mohon maaf ya, oknum-oknum pemerintahan yang hari ini sudah lebih dulu mengetahui seperti itu kan, tapi nyatanya hari ini oknum-oknum tertentu juga ada yang amanah, ada yang tidak amanah, kan begitu. Sehingga itu yang harus kita edukasi bahwa Anda itu dipilih, katakan kita berbicaranya eksekutif atau kita berbicaranya birokrasi, Anda itu duduk di situ adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kan begitu. Itu yang harus kita edukasi. Jadi mengingatkan lah ya. Mengingatkan saya pikir, gitu ya. Cuman saya lebih sepakat dengan bahasa edukasi. Lebih sepakat dengan bahasa kalau edukasi. mengingatkan terkadang kita juga mereka ingat atau tidak kan. Tapi kalau yang namanya edukasi dia punya kewajiban. Kita sebagai agen of control, agen up atau agen of change yang bisa memberikan pemahaman-pemahaman terhadap pemerintah bahwa duduk di situ itu bukan menduduki kursi yang empuk, walaupun pada faktanya kursi itu empuk. Sangat empuk gitu Sangat empuk. Cuman persoalannya di situ itu dia itu tetap terancam. Ada masyarakat yang lapar, ada masyarakat yang haus, ada masyarakat yang membutuhkan pendidikan, membutuhkan kesehatan, itu yang harus kita dorong. Nah, begitu. Sumber keberanian teman-teman untuk bisa seberani ini dari mana? Ya kalau dari motivasi kita sendiri ya, melihat fakta lapangan. Karena ya tadi, kalau misal pemuda yang biasa kelaparan biasa apa sih biasa. Kita bergerak atas dasar solidaritas dan motivasi utama kita untuk bergerak adalah situasi dan kondisi masyarakat, kebutuhan masyarakat seperti apa, itu motivasi kita dari ini selain daripada intern kepemudaan itu sendiri. Tapi yang terlebih penting adalah ketika emosi masyarakat muncul, yang dibutuhkan apa, ya spirit itu ya kita dapat dari situ. Oke. Balik lagi ke digital tadi gitu ya. Pemuda dan digital tuh kayak yang erat banget gitu ya. Tapi masih ada beberapa orang-orang yang masih kayak terpapar hoax misalnya. Terus juga di sisi lain kita tuh kayak masih pancaroba nih dari yang sebelumnya belum kenal gadget internet sekenceng sekarang, terus kayak yang sekarang internet sekenceng itu, informasi sedahsyat itu, bahkan semua orang bisa bikin infonya masing-masing dan kemudian jadi hoax segala macam. Nah, peran pemuda di sini kayak gimana? Oke, kalau dari saya sih harus tahu dulu penyebab dari hoax ini apa. Kalau penyebab sendiri kan tadi itu penyampaian informasi yang terus-menerus masif dan terstruktur disampaikan oleh oknum masyarakat untuk membenarkan hal tersebut. Kayak seperti contohnya ketika membuktikan bahwa memakan kertas ini itu bisa mengenyangkan. Tetapi secara naluriah ataupun secara akal sehat itu nggak mungkin kan. Cuman karena disampaikan secara masif, itu akan mempengaruhi psikis dan psikologis ya bahwa kertas ini bisa dimakan dan bisa mengenyangkan perut. Berarti kalau satu postingan menurut Anda itu nggak hoax? Nggak hoax kalau misal kurang terespon. Tapi ya bisa dibilang jadi hoax ataupun bisa menjadi besar ketika penyampainya siapa? Ketika penyampainya mereka mempunyai pasukan ya dalam tanda kutip ataupun mempunyai anggota yang banyak, maka akan menjadi sebuah rujukan ataupun sebuah kebenaran. Oke. Kalau menurut Kang Bambang gimana? Kalau menurut saya gini, kita berbicara hoax dalam konteks kepemudaan ya di era digitalisasi ini memang banyak ya kita sebagai pemuda yang harusnya memberikan tadi ya sampaikan agen education kepada yang lain, tapi kita juga ada indikasi juga kita terpapar juga isu hoax itu secara tidak langsung. Makanya bagi saya berbicara hoax yang mungkin tadi Bang Malik punya perspektif yang berbeda dengan saya. Bagi saya berbicara hoax bukan terus-menerus sebenarnya informasi itu atau semuanya mengetahui. Tapi bagi saya hari ini semua orang harusnya memberikan informasi itu kan informasi yang akurat itu. Kemudian kita juga yang mendapatkan informasinya harus
memfilter persoalan itu harus cerdas kan gitu. Kalau hari ini mungkin iya berbicaranya kalau kita yang mengeluarkan isu nggak mungkin dikatakan hoax karena mungkin kita tidak punya follower banyak lah. Iya. Ya kan, tapi yang ketika yang membicarakan itu seorang katakanlah pemerintah atau katakan orang-orang yang memiliki nama bagus atau nama beken mungkin itu menjadi hoax. Nah, sehingga isu inilah yang kita harus memfilter agar di era digitalisasi ini bukan untuk malah membuat orang bisa memberikan informasi hoax atau bisa membuat orang celaka terhadap hoax. Tapi di era digitalisasi ini memang untuk perubahan-perubahan yang sangat signifikan sehingga apa yang menjadi informasi di luaran sana melalui era digitalisasi inilah menjadi poin bagi kita untuk kepentingan bersama bukan untuk membuat hoax di mana-mana. Nah, itulah yang menurut saya itu yang harus kita tetap berikan kepada edukasi kepada masyarakat banyak gitu. Oke. Misalnya taruhlah saya dapat broadcast di sebuah wilayah di benua Afrika hujan batu. Terus saya broadcast tuh. Semua orang percaya, berarti itu termasuk hoax. Kan begini, kalau kita ya, kalau saya nih, kalau saya kan memang basicnya hukum ya, dan saya juga sudah itu. Jadi kalau menurut saya apa yang menjadikan informasi itu di broadcast, kemudian tanggapannya itu dipercaya, itu belum tentu dikatakan hoax bagi saya. Belum tentu. Walaupun informasinya salah. Walaupun informasinya salah, karena berbicara hoax atau tidak, itu kemudian yang muncul adalah paradigma orangnya itu sendiri dulu. Baru ketika orang itu, kan yang namanya memberikan informasi kan, informasi itu benar atau tidaknya tinggal kita cross check. Ya, betul. Itu. Kalau semua orang berbicaranya bahwa itu hoax, ya semua orang takut dong untuk memberikan broadcast. Itulah yang kemudian kita harus cerdaskan orang-orang yang begitu, bahwa ketika ada informasi itu, alangkah baiknya tidak disebarkan dulu. Cross check dulu baru kemudian muncul disebarkan. Akan tetapi karena di era digitalisasi ini dan orang ingin memberikan informasi, terkadang orang tanpa harus kita cross check langsung. Nah, itu kalau saya pikir kalau pemberitaannya tidak menyangkut ke orang, bagi saya itu hoaxnya tidak akan berdampak pada hukum. Ini kalau misalkan berbicaranya kemudian hoaxnya katakan ya, kita katakanlah MC ini telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Nah, saya pikir kalau sudah muncul itu, kalau abang nggak terima, itulah yang muncul hoax. Oke. Saya pikir itu. Kalau saya pikir kalau tadi kita contohnya adalah di benua sana ada kemudian katakan suatu kejadian atau peristiwa, kalau belum tahu faktanya dan disebarkan, nggak ada itu yang mengatakan hoax. Saya pikir. Oke. Walaupun dampak ke masyarakat, berarti patokannya dampak dong? Iya, kita kan berpatokannya dampak. Kalau tidak ada dampak, saya pikir tadi yang saya sampaikan, kalau orang yang menyebarkannya kita, nggak mungkin juga itu akan menjadi hoax. Jadi bola salju yang besar. Iya, ini juga jadi pertanyaan nih buat Mas Bambang sendiri kan yang selaku sarjana hukum juga. Kan dari hoax sendiri aturannya mungkin akan berimplikasi sama yang lain, yaitu pencemaran nama baik ataupun informasi palsu. Iya, itu kan berimplikasi sama yang lain. Itu tuh buat proses penyaringannya kita sebagai masyarakat seperti apa? Apakah langsung dilaporkan atau? Makanya kan begini, sebenarnya kan kita kan sampaikan tadi, kalau ada isu-isu yang beredar ketika kita belum tahu ya asal usulnya, kita pikir kita harus cross check dulu. Ketika kita ingin pendewasaan kan gitu. Baru kalau setelah kita sudah cross check bahwa itu faktanya benar, silakan saja disebar. Kan gitu. Harusnya itu. Ketika agar tidak muncul bahasa hoax itu kan di situ. Kita ada penjaringan atau ada filter kita yang mendapatkan broadcast itu untuk edukasi ke kita sendiri, bahwa ketika kita mau menyebar itu harus tahu. Kan gitu. Kalau tidak tahu ngapain kita sebar-sebar? Kan gitu. Tapi kadang-kadang kan gini ya, secara pribadi saya juga termasuk yang latah. Misalnya aja dapat gambar lucu aja, kalau nggak disebar di grup tuh gatel cuy. Iya, asli. Iya kan. Pengen mengekspos bahwa saya tahu lebih dulu. Saya punya lebih dulu. Ya, Itu dia. itu juga penyakit itu yang penyakit ya. Itu penyakit yang harus kita rubah. Karena tadi persoalannya begini, kita sebagai pemuda ya khususnya, yang dimana kita itu dianggap orang paling cerdas lah. Ya katakan orang paling cerdas dalam tanda kutip. Kita
contoh gini aja, kita mahasiswa. Ketika kita datang ke rumah, orang mengatakan kita itu cerdas. Pasti. Pasti Iya, ketika pasti. kita Iya. mengeluarkan pendapat, kita Iya. itu adalah muncul produk hukum. Oh, bahwa itu kata orang pinter sana yang Iya, kuliah, iya. itu begini-begini. Nah, Iya. sehingga kita itu yang pemuda-pemuda itu menanggapi di era digitalisasi itu harus cerdas. Karena apa yang nanti kita berikan atau edukasikan kepada masyarakat itu akan menjadi produk yang akan diikuti oleh yang lain. Makanya saya sampaikan kalau misalnya kita tidak mau terpapar isu hoax, ketika ada informasi broadcast itu jangan kemudian kita hari ini semuanya menginginkan bahwa kita adalah orang yang paling pertama mengetahui isu itu. Yoi. Itu harus disembuhkan. Harus disembuhkan penyakit itu. Itu ego sih sebenarnya ya. Ya Balik ini lagi. juga ya narsis juga, maksudnya Iya. penyakit narsisisme itu kan ya emang secara tidak langsung kita rasakan. Iya. Pasti itu, pasti. Dan itu kayaknya Kesalahan. harus direm sih, harus Iya. direm ya. Balik lagi ke Pribadi masing-masing. cek lagi segala macam ketika dapat info segala macam. Tapi kalau sekedar gambar lucu nggak apa-apa lah ya. Kalau gambar lucu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah ya. Tapi yang berita-berita itulah yang kemudian kita harus filter lah. Iya. Oke. Nah, terus kan terakhir ya masalah hukum juga banyak terjadi akhirnya ketika orang memposting sesuatu di sosial medianya kemudian berdampak dan kemudian dinilai itu adalah hoax, kemudian orang itu bahkan kena sanksi secara pidana segala macam. Kalau menurut Makanya saya pikir begini, kalau kita berbicara ke sanksi pidana, ini kan yang ya kembali lagi ke undang-undang. Saya pikir undang-undang hari ini bukan saya meremehkan undang-undang yang hari ini. Makanya undang-undang hoax ini kemudian yang muncul adalah pasal-pasal karet sehingga bagi kita untuk kepastian hukumnya agak sulit. oke. Iya. Sehingga saya pikir dengan isu-isu inilah jangan kemudian undang-undang itu dibuat pasal karet. Kita tidak ambil contoh siapa saja ya bagi saya hari ini. Saya sih kalau saya berpikir orang hukum, tetap hukum itu tidak bisa tumpul ke atas tajam ke bawah. Kita semuanya di mata hukum sama. Cuman tinggal bagaimana kita merepresentatifkan terkait dengan undang-undang itu sendiri. Kalau misalkan undang-undang itu kemudian, kalau berbicara undang-undang, nggak semua undang-undang itu pasti ya. Dalam artian pasti ada yang untuk umum berbicaranya, atau kita konsep berpikirnya untuk umum, sehingga itu yang menjadikan kita sulit untuk membicarakan itu. Muncullah pasal karet. Nah, harapan saya ketika persoalan hoax ini bukan hanya masyarakat saja yang harus berpikir cross check dan recheck terhadap isu itu benar atau tidaknya, tapi ketika penegak hukum juga harus berpikir apakah ini masuk hoax atau bukan masuk hoax. Ini yang menjadi PR besar kita bersama. Jadi PR bersama adalah PR bersama itu. untuk membuat sebuah regulasi Harus yang jelas ini adalah hoax, ini adalah bukan. Iya, kalau bagi saya Harusnya seperti itu. seperti itu. Oke. Nah, untuk sekarang sosial media udah sebegitu masifnya kan. Semua orang hampir punya akun sosial media, bahkan lebih dari satu. Nah, sebaiknya pemuda itu menggunakan sosial medianya kayak gimana? Ya kalau dari saya sendiri ya tadi untuk edukasi dari awal untuk penggunaan fungsi dari media ini apa sih? Selainnya tadi untuk yang lebih ke arah yang positif itu ya lebih menyebar. Lebih baik kalau misal ada berita buruk dan kita tidak tahu kebenarannya, ya jangan disebarkan. Ataupun kalau misal itu perlu disebarluaskan, info-info tersebut, ya sebarluaskanlah dengan memperhatikan dari kebenaran ataupun fakta yang ada. Oke. Soalnya kan banyak nih. Dulu orang pengen jadi dokter katakan, dulu orang pengen jadi politisi katakan. Sekarang anak kecil ditanya pengen jadi apa? Jadi YouTuber. Itu kan artinya digital berdampak secara secara sosial gitu. Orang-orang akhirnya kayak yang saya bisa kaya nih jadi YouTuber gitu. Menurut teman-teman gimana? Sebegitu peluangnya kah digital sebenarnya? Ya itu kan berbicara kita marketing walaupun keprofesian dari polisi, entah itu dari dokter ataupun dari guru dari apa. Sangat sedikit orang yang menurut saya yang saya lihat sangat sedikit orang-orang yang bercita-cita untuk jadi misalnya petani ataupun guru walaupun ada. Tetapi padahal keadaannya ataupun keberadaannya itu secara tidak langsung ya kita sangat memerlukan. Sangat perlu. Itu hal yang fundamentalis untuk sandang, pangan, papan kita. Nah, tetapi sekarang berbicaranya kan marketing yang paling bagus adalah YouTuber itu sendiri. Iya.
Karena semua orang tahu, semua orang bisa melihat untuk citranya seperti apa. Nah, di situ makanya banyak anak-anak yang mungkin sekarang bercita-cita jadi YouTuber. Nah, bisa dilihat dampak positifnya bahwa kemasifan dari teknologi itu bisa memungkinkan orang-orang bisa merujuk ataupun mempunyai tujuan atau cita-cita yang ada sekarang lagi viral ataupun yang sekarang lagi berkembang. Tadi ya fungsinya itu ya segimana ininya dari misal dari para pelaku influencer itu ya lebih menarasikan bahwa keperluan kita, kebutuhan pokok seperti petani, seperti pembelajaran, seperti guru itu sangat diperlukan. Kalau sampai nggak ada ataupun sampai hilang, itu ya bisa menjadi kemunduran dari generasi. Iya, karena kalau nggak ada petani kita juga nggak makan, masa semuanya impor kan repot. Nggak repot juga sih kalau impor, nggak repot. Oh nggak ya? Iya. Kenapa impor nggak repot? Kenapa? Ya nggak repot karena sekarang kemudahan dari teknologi. Cuman kalau misal dibilang sebagai kerepotan, itu bakal sebagai keuntungan untuk apa ya? Ya untuk oknum-oknum yang di luar sana. Nah, cuman jadi kerepotan untuk jangka yang lebih panjang. Untuk yang sekarang menurut saya tambah mudah karena digitalisasi, tambah sulit karena digitalisasi juga. Dan digital juga dampaknya ke masalah keuangan. Sekarang kita kenal kehadiran financial technology atau fintech lah ya, dan dinilai membawa inovasi dan perubahan pada industri keuangan dan perbankan. Nah, kalau pemuda sebaiknya kayak gimana? Sementara kan yang kadang-kadang teman-teman yang terdampak cuma minjemnya doang. Saya masih sering dapat telepon, Anda temennya si Anu ya gitu ya. Cuman bermodalkan KTP. Makanya kan gini ya, tadi berbicara pinjaman online, memang saya juga agak menyoroti itu. Dengan adanya teknologi ini memang orang mempermudah. Tapi untuk kepastian hukum terkadang agak dikesampingkan, sehingga ya ada beberapa yang tadi abang sampaikan ya tadi, kok saya dampaknya cuma hanya di teleponnya saja kan gitu. Karena itulah kecenderungan bahwa orang lebih mudah apa ya menghutang tapi tidak tahu siapa yang hutang. Karena kita berbicara teknologi, orang cuma hanya KTP saja langsung bisa kita mencairkan anggaran. Nah, sehingga yang saya sampaikan, bagaimana pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap orang-orang yang katakan dirugikan seperti itu. Ataupun fintech ini kan nanti hubungannya dengan OJK ya. Karena ada beberapa fintech juga yang kemudian belum masuk ke OJK. Ini yang menjadi PR kita bersama. Karena yang namanya teknologi digitalisasi ya 4.0 itu juga PR kita bersama. Tidak semuanya 4.0 itu baik dan tidak semuanya jelek. Tinggal bagaimana kita akan menggunakan itu. Nah, harapan saya kita sepakat dengan semuanya bahwa 4.0 itu untuk kemajuan teknologi, bukan untuk mempermudah oknum-oknum tertentu merusak teknologi ini. Nah, yang tadi disampaikan fintech itu memang sangat bagus. Tapi persoalannya kepastian hukum bagi orang yang terpapar lah. Tadi bahasanya kan kita lagi-lagi terpapar pada fintech. Itu yang agak sulit. Karena apa? Kalau sudah masuk ke OJK, mau nggak mau kita akan memiliki catatan buruk. Bahwa si A pernah pinjam sekian, tapi tidak bayar. Ini kan berdampak sistemik bagi saya, bagi kelangsungan hidup kita di perbankan kan gitu. Sehingga kepastian hukumnya harus jelas menurut saya. Kalau dari saya sendiri menyikapi fintech ini, ya bisa dibilang sebuah kesimpulan, dapat dibilang nilai praktisnya ada, tapi juga ya tentu segala sesuatunya akan ada positif dan negatifnya. Positifnya mungkin tadi kesimpulan ataupun misal ketika di jalan yang ditodong ataupun terjadi pencopetan atau apa, sekarang nggak bisa karena ada di aplikasi. Uangnya ya. Ada di aplikasi, tidak berbentuk konvensional cash, ataupun cash. Nah, di sini kita bisa menyikapi dari dampak positif dan negatifnya. Mungkin positifnya tadi sudah disebutkan, adapun negatifnya mungkin lebih budaya konsumtif yang berlebih. Budaya konsumtif yang berlebih karena nggak kerasa uang yang dulunya 1 juta itu tebalnya gimana, kita rasa kebanggaan buat memiliki uang 1 juta di dalam dompet. Ketika masuk gadget, hanya sebuah angka, goib. Ketika dibelanjakan pun ya nggak kerasa, kita tiba-tiba udah tinggal 100.000 aja. Nah, kalau misal kita dari fisiknya kan kita lebih hati-hati dalam memanfaatkannya. Tapi itu selain daripada itu,
Untuk fintech sendiri ataupun bisa dibilang e-money, itu ya balik lagi gimana kita dalam pemanfaatannya untuk menyikapi budaya yang konsumtif itu agar diberikan ya kita penyadaran diri sendiri bahwa lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Tapi kan bentuknya mau nggak mau. Mau nggak mau kita akan ada di era itu gitu. Iya. Kita akan ada di era itu dan persiapannya dari sekarang kita harus ngapain? Ya tadi untuk pertama sih tahu dulu fintech itu apa, terus bentuknya seperti apa, cara pemanfaatannya seperti apa. Baru di tahap kedua itu gimana cara menggunakannya agar lebih bisa efisien, agar sesuai dengan tujuan awal yang bagusnya atau tujuan awal yang positifnya. Bukan lebih pada condong ke arah yang negatifnya. Jadi ada nilai kepraktisan, terus nilai tadi untuk ya pada intinya kan inovasi yang baru itu untuk memudahkan dan untuk menghilangkan hal-hal yang kurang baik dari teknologi sebelumnya. Nah, tapi kadangkala ini juga dimanfaatkan bagi mereka yang tahu apa tools atau bisa dibilang hacker nih lumayan banyak memunculkan hacker-hacker yang baru karena banyak uang yang virtual yang memungkinkan untuk dicuri. Jadi sekarang ya kalau bisa dibilang sih pencopetnya canggih-canggih sekarang. Pencopetnya online. CO ya, copet online. Copet 4.0. Oh, copet 4.0. Oke. Nah, itu berarti kepraktisan, efisiensi segala macam itu akan sebenarnya jadi kunci dari si financial technology. Tapi balik lagi ke orangnya memanfaatkannya harus lebih bijak segala macam. Untuk orang yang sudah dalam tanda kutip terjebak gitu, saya udah minjem segala macam, kemudian ternyata tempat saya minjem adalah sebuah lembaga yang tidak dalam pengawasan OJK. Sebaiknya harusnya kayak gimana? Nah, makanya saya tadi sampaikan ya, berbicara kepastian hukumnya, berbicara ini sudah masuk OJK atau tidak. Ini kan lagi-lagi kan di awal ya berbicaranya. Karena yang namanya tadi disampaikan, lalu harus bagaimana? Berarti kita itu di akhir. Pada prosesnya kita kan tidak pernah melihat itu. Dimana yang saya sampaikan, fintech itu memang tadi disampaikan kita sudah harus ke 4.0, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, mau tidak mau harus mengikuti. Tapi persoalan yang muncul adalah ketika tadi berbicara kepastian hukum belum jelas. Kita berbicara ini negatifnya lebih banyak, kita belum tahu. Nah, sehingga kalau kita berbicara lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah kita nanti ada muncul ke pengawasan ke OJK, kita harus melaporkan itu. Karena makanya saya sampaikan ini berbicara tindak pidananya seperti apa fintech ini, karena semua orang bisa melakukan fintech. Ya untung ruginya itu kita lembaga juga ruginya kalau tadi yang hutang-hutang nggak bayar, kita juga ruginya kalau itu ternyata lembaga yang tidak terdaftar di OJK. Nah makanya sistem yang harus dilakukan. Saya pikir begini, dalam konteks 4.0 kita itu memang perlu, mau tidak mau harus mengikuti itu. Tapi kan kita berbicara ke pemerintah maupun ke orang ya, harus ke masyarakat. Pemerintah harus juga menyiapkan, ya, menyiapkan aturan-aturannya, menyiapkan sistemnya seperti apa, menyiapkan edukasi terhadap masyarakatnya seperti apa. Baru kita berbicara masyarakat. Masyarakat juga menggunakan sistem ini mau seperti apa. Tadi ada hacker-hacker handal lah, hacker-hacker online lah. Itu kan bagi saya menguntungkan beberapa pihak yang kemudian akan berpikir jahat kepada produk ini. Nah, harapan saya semua stakeholder harus nyambung. Harusnya seperti itu ya. Harusnya Idealnya seperti itu. Nah, sehingga kalau ada yang mengalami dampak yang buruk terhadap itu, saya pikir masih paling larinya ke OJK. Orang itu akan tahu gitu kemana mereka harus berhadapan, mengadu segala macam gitu ya, karena payung hukumnya udah jelas. Kalau hari ini kan saya pikir kalau kita lari ke tindak pidana biasa juga gimana, sedangkan ini teknologi, ke IT juga belum dijelaskan. Otomatis baru ke OJK yang baru bisa membahas itu. Berarti kepastian hukum menurut Kang Bambang belum jelas. Ini juga ada beberapa baik itu kita di level S1, S2, S3 membicarakan itu.
dampak hukumnya seperti apa, payung hukumnya seperti apa terhadap fintech ini. Ada beberapa seperti kita ya di level S1 itu pembahasan skripsi ada yang menunjukkan itu. Karena itu kepastian menurut kita ya orang hukum, kepastian hukumnya belum jelas. Sehingga muncullah pembahasan kemarin saya lihat di pemerintahan Jokowi, Pak Jokowi mengatakan OJK harus tampil perfect. Nah, tandanya apa? Memang kita sudah masuk ke ranah-ranah itu. 4.0 sudah masuk ke ranah-ranah fintech. Di mana kita harus menyelesaikan itu. Kasihan orang yang tadi sampaikan mohon maaf ya sudah sepuh lah, sudah tua yang tidak memahami itu. Oke, secara praktis mungkin iya bagi kita pemuda. Enggak perlulah bawa-bawa uang banyak, gondol-gondol uang banyak. Tapi kita di lapangan faktanya di setiap bank juga masih banyak orang-orang bawa gondol-gondol uang banyak cash gitu kan. Nah, sehingga edukasi itu saya pikir ke pemuda memang yang namanya kita kan di era-era tertentu punya masa-masa tertentu juga. Sehingga kita di kepemudaan harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa uang imani itu adalah praktis agar tidak terjadi pencopetan di jalan mungkin. Nah, tapi mungkin orang masih bingung kepada kenyamanannya. Itu yang harus kita edukasikan, baik kita kepemudaan maupun pemerintah, bahwa iman itu tujuannya adalah untuk mempraktiskan. Intinya seperti itu. Jadi pemahaman, balik lagi ke pemahaman ya, pemahaman. Mau tahu, mau kenal gitu ya. Yang akhirnya barulah setelah tahu detailnya segala macam mau gitu ya menggunakan. Nah, kalau secara peluang yang baik dari fintech, teman-teman ngelihatnya kayak gimana? Ya kalau dari peluang baik mungkin ya tadi emang pemuda sebagai garda utama untuk mengedukasi ini, ataupun yang masih memiliki wawasan ataupun kesempatan belajar yang lebih banyak, itu ya alangkah baiknya yang memperoleh keilmuan ataupun pengetahuan dari itu sebanyak-banyaknya untuk menyampaikan kepada mereka yang lebih mudah dipahami. Jadi kayak bahasanya lebih sederhana. Lebih disederhanakan. Kalau misal dari penjelasan secara teoritis ataupun penjelasan secara dasar hukum dari pemerintah mungkin agak berat disampaikan kepada mereka yang ini aja maaf aja yang uzur ataupun mempunyai keterbatasan dalam kepemahaman dari sebuah deskripsi ataupun narasi. Nah, di situ fungsi dari kita untuk mengedukasi kepada mereka agar bisa lebih paham dan cara penggunaannya, dampak-dampak yang ada itu harus dicatatkan. Kalau untuk diklasifikasikan sendiri resikonya seperti apa kan mungkin mereka nggak memikirkan itu, lebih kepada nilai kepraktisan ataupun cara instan penggunaannya seperti apa ya mereka pakai. Nah, di sini kita munculkan kesadaran bahwa fungsi dan guna dari ini baik. Kamu mau pakai atau enggak ya terserah, cuman kita sudah menyampaikan hal itu seperti ini, tinggal pemanfaatannya aja seperti apa. Lebih positif lagi gitu lebih ya. Positif, lebih mengarahkan ke arah positifnya. Oke. Nah, untuk di Cirebon sendiri, pemuda Cirebon tuh kalau menurut teman-teman kayak gimana sih? Gimana pemuda kota? Silakan, Kang Mamang dulu. Nah, kalau dari saya sendiri, organisasi yang sekarang saya naungi, PMII, itu gini ya, untuk mengklasifikasikan ataupun untuk menyadarkan dan membuat pelatihan untuk pelatih. Artinya kita di sini membuat sekolah media. Nah, di situ adalah pesertanya tidak lain dan bukan adalah kader-kader kita sendiri untuk menjadi pelatih ataupun edukator. Jadi kita membuat training of trainer atau pelatihan untuk pelatih ataupun sekolah media untuk menyebarluaskan fungsi-fungsi dari media ataupun perkembangan yang sekarang terjadi kepada mereka yang belum mengetahui. Ya, adapun tujuan dari sekolah media ini ya salah satunya ya tadi untuk mengedukasi mereka yang belum tahu dan memahami mereka dengan bahasa yang sederhana ataupun untuk mengantisipasi berita-berita hoax dan untuk lebih ke arah ataupun tujuan nilai kepraktisan ataupun keahlian itu sendiri untuk dijadikan sebagai lapangan usaha. Ya, jadi pegangan hidup gitu. Pegangan hidup. Karena tidak mau digital itu akan berhadapan langsung dengan kita, bahkan kita harus bergandengan tangan gitu ya. Iya. Kalau di kita ya, khususnya di organisasi kita di Himpunan Mahasiswa Islam maupun yang lainnya, kita memang
edukasi penting. Iya. Praktek juga harus lebih Selaras. diutamakan kan gitu. Karena mau nggak mau 4.0 itu akan terjadi di kita. Iya. Dan mau nggak mau kita harus siap kan gitu. Sehingga kita di organisasi kita bahwa e-commerce itu sudah bagian daripada hidup kita. Maka banyak di peluang-peluang yang ada di Cirebon khususnya itu kita akan terapkan melalui pembelajaran edukasi terhadap organisasi kita bahwa peluang e-commerce itu sudah harus kita raih ya. Dalam artian raih kita harus masuk ke lini-lini itu karena mau nggak mau 4.0 memaksakan itu. Itu. Nah, kalau kemudian hari ini berbicara peluang di Cirebon ini kan 4.0 juga sudah masuk ke lini-lini Cirebon sehingga semua yang berkaitan dengan e-commerce atau kita berkaitan dengan digitalisasi, kita masuk ke arah situ karena kita ada yang namanya di bidang kewirausahaan sudah menggunakan sistem itu. Sistem yang digunakan kita sudah online. Ya, walaupun kita lagi merancang bahwa kita sudah harus memiliki aplikasi yang memang terintegrasi ke wilayah-wilayah ekonomi itu. Oke. Nah, kalau mas-mas di depan saya, termasuk yang sering belanja di e-commerce, menggunakan uang digital juga, atau kayak gimana? Kalau dari saya sendiri ya mungkin Olot ini jadi pembahasan utama karena berbau-bau money itu ya. Iya. Jadi gini. Money apa? Bukan money yang positif lah. Jadi selain kita pengguna juga ataupun jadi untuk proses kita membeli, kita juga di sini adalah peluang yang bagus untuk berwirausaha ataupun menjadi pelaku dari bisnis online itu sendiri. Kayak seperti misalnya kita menggunakan aplikasi itu untuk menjadi seller ataupun penjual. Iya. Dan sekarang kan banyak mungkin dari nyebutin ini nggak apa-apa ya? Sebutlah e-commerce tertentu. E-commerce lah, kurang lebih seperti itu e-commerce. Kita di situ banyak peluang dan memudahkan kita untuk bagi yang mungkin kaum muda sih pemahamannya ya bisa dibilang masih menjangkau lah. Masih bisa untuk memahami secara deskripsi ataupun secara video, banyak tutorial yang ada di YouTube. Jadi tidak hanya beli gitu, tapi juga bukan hanya bisa beli, saja tapi itu jadi peluang pasar yang baru untuk bagus. produk-produk yang sekarang dipegang sama pemuda Cirebon gitu ya. Iya, nah di sini ini juga harusnya bisa menjadi perhatian buat para stakeholder ataupun ya utamanya eksekutif lah yang menaungi semua bidang dan semua masyarakat yang mempunyai alat-alatnya di situ komplit untuk memberikan pemahaman ataupun memberikan pembelajaran dari masyarakat untuk membuka peluang usaha. Jadi bukan hanya ngasih modal ke mereka yang brandnya emang udah punya uang tapi dikasih modal lagi. Nah di sini ya pemerintah bisa mengedukasi, bisa memberikan pemahaman dan mungkin pelatihan. Karena selama ini yang saya tahu pelatihan-pelatihan kayak e-commerce gitu banyak yang menyelenggarakan oleh swasta ataupun pribadi untuk membuka peluang usahanya sendiri. Nah di sini kan ada yang kadang beberapa orang itu kurang cukup modal untuk membuka hal tersebut. Nah di sini juga jadi peluang pemerintah untuk lebih menghemat biayanya daripada pelatihan-pelatihan yang mungkin bisa dikatakan boros, bisa lebih hemat karena berbau online. Oke. Karena menggunakan teknologi tadi. Jadi efisiensi itu benar-benar bisa memangkas biaya ya. Iya. Jadi untuk investor-investor yang membuka pabrik-pabrik itu ya bisa diminimalisir dengan membuka lapangan pekerjaan lewat media itu. Oke. Kalau Kang Bambang termasuk yang belanja online juga, pakai uang digital juga atau kayak gimana? Kalau saya memang sudah ya. Di belanja melalui e-money atau melalui teknologi itu. Nah, cuman yang menjadi persoalan yang tadi saya sampaikan di awal bahwa saya menggunakan itu karena mau nggak mau ya. Dan itu mengefisiensi waktu kita gitu. Kalau kita sibuk, mager ya kan, nggak kemana-mana, kita bisa langsung pencet-pencet pakai gadget langsung keluar lah atau langsung keinginan kita kan sulap tuh. Nah, cuman yang jadi persoalannya terkadang kan itu belum ada kenyamanan, menurut saya pribadi belum ada kenyamanan untuk pengguna e-money itu. Nah, kalau kita tadi disampaikan, sepakat juga bahwa penyampaian Bang Malik, pemerintah memang harus sudah melihat itu, bahwa ini kan sebenarnya e-commerce ini kan untuk mengembangkan usaha ya. Iya. Sebenarnya
kalau saya boleh sedikit membaca bahwa ini kan tujuannya untuk mengembangkan usaha UMKM khususnya. Tapi nyatanya e-commerce ini malah, maaf yang tadi disampaikan Bang Malik bahwa kita sudah punya pasar besar, itu yang diberi modal. Nah, ujung-ujungnya UMKM yang di bawah juga nggak berkembang, padahal tujuannya itu baik. Nah, sehingga masyarakatlah muncul, pemerintahlah muncul untuk memberikan edukasi, katakan suntikan dana ya untuk UMKM yang mau berkembang itu. Untuk stimulus Ya, bahasa stimulus untuk UMKM yang ingin berkembang. Nah, kalau hari ini yang muncul niatan kita untuk perkembangan ekonomi yang pesat melalui e-commerce, nyatanya di wilayah-wilayah tertentu saja. Itu yang harus kita kritisi, bahkan kita harus menyampaikan ke pemerintah. Mungkin melalui ini kita bisa menyampaikan bahwa pemerintah khususnya Kota Cirebon perlu memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat di wilayah UMKM untuk mengembangkan melalui itu. Mau dikasih stimulus pendanaan atau seperti apa, itu harus dilakukan. Jangan enak ambil pajaknya. Nah, itu jangan enak ambil apa ya? Kewajiban masyarakat saja, tapi masyarakat dalam bentuk, tidak diberi hak kan dalam bentuk pajaknya maupun retribusinya kan gitu. Dan yang lainnya itu yang harus kita sampaikan ke pemerintah. Harapan saya nanti ini muncul dan pemerintah membaca itu gitu, atau mendengarkan apa keluhan masyarakat melalui kita ini di kepemudaan. Oke, harapannya pemuda Cirebon di 2021 lah, yang sekarang ini baru awal-awal. Pemuda Cirebon itu harus kayak gimana? Harus bergerak. Artinya kayak gini. Kalau misal tadi kita berbicara tentang kepemudaan untuk 2021, mungkin dalam waktu 1 tahun ini karena adanya pandemi katanya. Karena adanya pandemi ini ya bisa memunculkan mungkin formulasi yang kita sebelumnya belum digodok dan baru digodok, dan mungkin sudah sedikit tersampaikan tapi belum sepenuhnya. Jadi harapan kedepannya mudah-mudahan ya bisa menyesuaikan apapun yang akan terjadi di depan. Mungkin aja ada second pandemi, third pandemi, fourth pandemi di kedepannya kita tidak tahu. Nah, di sini pemuda sekiranya harus bisa cepat aklimatisasi untuk masa-masa yang akan datang agar bisa cepat menyesuaikan. Kalau di luar sana kan mungkin sudah 5.0 ya Pak ya. Teknologi udah 5G semua. Di Indonesia 4G aja belum terjamah seluruh Indonesia. Tapi udah kaget adanya 4G. Iya, udah sebegitu. Iya, udah kaget ya. Apalagi ya ini kan hitungannya kita udah tertinggal dari bangsa-bangsa yang lain ataupun negara-negara yang lain, tetapi masih kagetan. Masih kaget, masih terbilangnya udah teknologi yang baru sampai segini aja udah ngerasa wow. Belum kalau kita keluar udah 5G udah seberapa cepat. Oke. Kalau Kang Bambang mau nambahin? Kalau menurut saya harus perubahan. Ya. Pemuda Cirebon harus menjadi penggerak perubahan, pelopor perubahan. Karena? Karena hari ini tadi disampaikan dengan posisi pandemi ini kita ya di kepemudaan jangankan aksi lah. Ya, jangan turun ke jalan gitu. Kita untuk menyuarakan saja, pemerintah dengan dalil bahwa kita hormati COVID ini, ya, kita hormati, ya, adaptasi apalah itulah. Nah, kalau hari ini pemerintah menginginkan masyarakat untuk adaptasi baru, kita juga harus mengalami perubahan itu, bahwa kita harus segala menyikapi yang terjadi di masyarakat. Karena hari ini dengan COVID, saya pikir pemerintah juga akan lebih leluasa untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan pemerintah. Yang notabene hari ini contoh konkretnya saja lah, bahwa ketika COVID ini, masyarakat lagi diisukan dengan COVID ini, pemerintah dengan tujuan memberikan kepada masyarakat, namun korupsi semakin merajalela. Semakin masif juga. Harapan saya itulah yang kita harus perubahan itu, bahwa adaptasi baru oke. Kita pakai masker oke. Nah, kita jaga jarak oke. Cuci tangan oke. Tapi kalau kita khususnya di pemuda, kita harus perubahan di sektor-sektor tertentu. Contoh di pemerintahan yang notabene tidak ada agen kontrol terhadap kita, karena
iringi begitu karena apa? Ketika kita turun di jalan kemarin di Cirebon tuh biasa saja, corona juga biasa saja menurut saya. Maka saya sampaikan berkaitan dengan corona di awal-awal, kalau pemerintah berani lockdown. Jangan sekarang memberikan ruang-ruang, tapi nyatanya ruang-ruang itulah yang kemudian membesar. Berbicara COVID, adanya COVID atau tidak, kita percaya dengan adanya COVID. Tapi cara konsep penanganannya yang kita masih tidak sepakat gitu. Karena tadi diberikan ruang-ruang itu sehingga yang harusnya memang jedanya beberapa tahun atau beberapa bulan, hari ini hampir 1 tahun. Kan gitu. Udah 1 tahun ini kayaknya. Kalau kita berbicara di internasional kan Januari, kalau di nasional kan baru Maret. Negara kita percaya, sehingga kita hitungan bulan lagi kita memperingati 1 tahun itu. 1 tahun pandemi. 1 tahun Jadi, pandemi. Pemuda Cirebon harus jadi penggerak perubahan. Harus Penggerak perubahan. Terima kasih teman-teman ngobrol-ngobrol di sini. Seru sebenarnya, mau pengen nambah. Dan buat sahabat Pilar juga jangan lupa untuk terus update hal-hal baru dari YouTube Pilar Radio Channel dengan subscribe, like, dan komen di setiap postingan terbaru YouTube Pilar Radio Channel. Talk slow, kita talk tapi slow.